Oke, sebelumnya kami dengan Bapak siapa? Saya disuruh Abah Rudi lah. Abah Rudi. Oke. Sebelumnya Abah Rudi ini umurnya berapa, Pak? Saya mau berangkat sih 40 tahun. Bapak di sini sudah berapa lama mengabdi. mengabdi di panti ini? Mungkin sekitar 15 tahun. 15 tahun. Cukup lama ya, Pak? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Pak, sebenarnya bisa diceritakan sedikit tentang aktivitas sehari-hari anak-anak di panti ini? Kalau aktivitas anak-anak yang di sini sehari-harinya itu ya selain sekolah ya, Mhm. Ngaji, sholat, sholat, paling kalau olahraga ya bisa Seperti kegiatan sehari-hari ya, Pak ya? sehari-hari. Di sini untuk jumlah anaknya berapa ya, Pak? Kalau jumlah anak itu 25 anak, terus pengurusnya 3, berikut saya. Eh, dan gimana sih Pak sistem pembinaan atau pendidikan untuk mereka? Kalau pembinaan dan pendidikan itu ya alhamdulillah sih untuk sementara ini eh, tergantung pada kitanya sih ya. Iya. Anak-anak itu tergantung kitanya. Kalau kitanya mungkin lebih menjalurkan ke agama, insya Allah mudah-mudahan mereka juga mengerti dengan keadaan kita dan mereka juga mengerti dengan keadaan mereka. Jadi untuk sementara ini ya, alhamdulillah insya Allah nggak ada kendala. Oke. Terus apa saja kendala yang sering Bapak alami atau hadapi dalam mengelola anak-anak di panti ini, Pak? Kalau kendala sih banyak ya. Ya, Kalau kendala banyak. Kendala. Yang utama itu kan sifat. Ya, pasti setiap anak beda-beda ya, Pak ya? Beda-beda pasti. Sifat itu beda-beda. Ada yang satu begini, ada yang satu begini. Ya, itu yang biasanya jadi kendala. Kadang-kadang kan saya kadang-kadang anak-anak sering cekcok, tapi jangan nggak pernah sampai main tangan lah. Itu aja sih kalau kendala. Terus Pak, apa kendala terkait pengawasan anak-anak kayak seperti bermain, belajar, atau jam tidur mereka? Ya, itulah. Kalau jam bermain kadang-kadang pengawasan itu selain di pasien di sekolah ya, kita kurang pengawasan juga di sekolah. Mungkin ada guru tapi kita nggak tahu ya. Iya. Kalau untuk di sini ya mungkin tidur kalau malam sih saya selalu ini. Kendalanya itu kadang-kadang mereka keluar tanpa izin. Nah, iya. Keluar tanpa izin. Nah, itu kadang-kadang di luar pengawasan kita. Entah mereka mau beli sesuatu atau gimana kan jelas keluar. Itu yang kadang-kadang jadi kendala. Keluar dari jam tidur ya, Pak? Itu. Terus apa pernah mengalami kesulitan gitu Pak dalam menjaga keamanan atau kesehatan anak-anak ini? Kalau untuk sementara sih alhamdulillah belum ya. Belum menghadapi kesulitan lah. Karena ada yang dari pihak kayak semacam kayak toko obat-obatan sehingga ada supply sama kita. Sudah disuplai Pak? Itu ada yang dari puskesmas, ada juga dari semacamnya selain puskesmas ada. Ada suppliernya gitu, Ya, Pak? yang memberi. Iya, yang memberi. Nah, selanjutnya nih Pak, gimana sih dengan pemantauan kebersihan lingkungan, suhu ruangan, atau ketersediaan air bersih di sini Pak? Kalau air bersih itu kan setiap hari kan kita cek sih, kita mandi bersih atau tidak. Iya, pastinya. Nah, untuk sementara ini kan air bersih kita kan dari sumur bor. Sumur Jadi, bor. insya Allah dia bersih lah ya, insya Allah. Terus kalau untuk kebersihan yang lain, kita mengadakan piket. Anak-anak itu ada piket jadwal piketnya. Didisiplinkan ya, Pak? Didisiplinkan. Pagi siapa, sore siapa. Itu. Kalau untuk kebersihan itu. Kalau untuk yang lain pemantauan lainnya, misalnya kita ada CCTV juga sih. Oh iya, ada CCTV Pak. Pemantauan yang lain. Terus nih Pak, apa ada kendala lagi dalam hal pencatatan aktivitas sehari-hari atau perkembangan anak-anak di sini Pak? Apa saja? Ya, perkembangan anak-anak itu. Kadang-kadang juga kan kita dari pihak sekolah dan bahwa anak ini begini itu harus
belajarnya ditingkatkan. Iya. Itu biasanya problemnya seperti itu untuk pengembangan. Cuma insya Allah nanti setelah mereka kita dapat info baru kita pikiran ke anak-anak kita inginkanlah supaya mereka lebih belajar. Iya. Supaya lebih giat lagi ya Pak ya. Lebih giat lagi. Oke. Nah, nih Pak, jika ada alat yang bisa membantu Bapak untuk memantau anak-anak nih secara otomatis kayak seperti sensor suhu, terus sensor lokasi atau CCTV pintar, itu apakah itu akan membantu di sini Pak? Sangat Sangat membantu. sangat membantu itu karena untuk suhu kan misalnya kayak suhu ruangan atau suhu badan, Iya. dia panas atau Iya. tidaknya atau sehat atau tidaknya kita itu perlu emang kalau suhu Iya, karena untuk kesehatan ya Iya, Pak ya. Karena kita iya. bisa harus harus pantau terus ya. harus stabil kesehatannya. mereka. Dan juga nanti mungkin kegiatan anak kelas juga semakin terpantau Iya. ya Pak, dari jam tidurnya, terus Heeh. bermainnya atau Iya. belajarnya ya Pak. Ya, aktivitas sehari-harinya Aktivitas terpantau. sehari-hari itu kepantau itu. Kalau suhu. Menurut Bapak nih, alat seperti apa sih yang dibutuhin di sini akan sangat membantu di panti ini Pak? Kalau alat ya alat apa suhu apa cek suhu. iya cek suhu badan apa Iya, di sini yang belum ada tuh cek Suhu badan. CCTV mungkin sudah ada. sudah ada kita mungkin cek suhu badan itu kan kita Iya. kadang-kadang Cek suhu. Nah, mungkin juga Bapak membutuhkan sensor untuk cek kualitas air mungkin ya Pak. Jadi kita kan nggak walaupun terlihatnya bersih mungkin iya banyak ada Ya, Iya, apa, pastinya. atau belum tahu. Yang tidak terlihat sama mata kita. tidak terlihat apakah mungkin dia ada kuman segala macam Iya, kita juga nggak tahu. namanya kita nggak ngerti masalah Iya. itu, ya. Cukup mungkin cukup ya Pak. Insya Allah Terima kasih atas wawancaranya. Insya Allah yang pertama saya terima kasih banyak sudah berkunjung ke Panti Asuhan Tinggi Harapan Bangsa. Yang pertama mudah-mudahan bapaknya sukses semuanya, Amin. diluaskan rezekinya, Amin. dijauhkan dari bala. Amin. Insya Allah suatu saat nanti yang punya hajat semuanya hajatnya dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak, mudah-mudahan semuanya sehat. Terima kasih untuk yang kameramen, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak.